Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Alfaras Adha, peneliti Indef, sebuah lembaga riset ekonomi dan keuangan yang ada di Jakarta. Kami biasa menganalisis, memberikan perspektif soal isu-isu ekonomi dan keuangan terkini yang ada di Indonesia. Saat ini saya diminta oleh BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta untuk memberikan analisis kritis soal Omnibus Law. Apa sih Omnibus Law itu? Omnibus Law itu singkat kata adalah Undang-Undang Sapu Jagat yang pemerintah Indonesia sejak awal Februari lalu sudah memberikan 2 rancangan undang-undang Omnibus Law kepada DPR, yakni RUU Cipta Kerja atau CIKA, yang sebelumnya kita kenal dengan RUU Cilaka atau Cipta Lapangan Kerja, dan yang kedua adalah RUU Perpajakan. RUU Perpajakan ini kita tidak bahas banyak, karena pada dasarnya RUU Perpajakan ini adalah untuk menggabungkan beberapa undang-undang perpajakan yang sudah ada sebelumnya. Ada undang-undang PPH, PPN, dan seterusnya, ada beberapa undang-undang, itu digabungkan ke dalam satu undang-undang. Dengan sedikit, ada beberapa revisi ya, yang memang perlu dibahas juga, tapi kita tidak bahas dalam sesi kali ini. Dan yang ingin saya bahas untuk sesi ini adalah seputar RUU Cipta Kerja, RUU CIKA. RUU CIKA ini menjadi kontroversi karena terkait dengan puluhan undang-undang yang selama ini ada di Indonesia. Tidak hanya soal keterkaitannya, tetapi juga proses pembuatan yang begitu tertutup, tidak melibatkan stakeholder terkait, misalnya karena Cipta Kerja artinya terkait dengan ketenagakerjaan dong, kelompok pekerja atau buruh, serikat buruh tidak sama sekali dilibatkan dalam pembuatan RUU CIKA. Atau juga ada misalnya yang kontroversial lainnya adalah soal perizinan lingkungan, yang mana pegiat lingkungan, ilmuwan lingkungan, aktivis lingkungan, LSM lingkungan sama sekali tidak dilibatkan dalam pembuatan RUU CIKA ini. Sebenarnya RUU CIKA ini banyak sekali ya isi bahasanya, cuman khusus untuk sesi ini saya hanya bahas 2 hal ini yang karena banyak sekali diubah, banyak sekali mengganggu kepentingan publik, sehingga 2 hal ini harus kita kawal terus, harus kita pelototin terus, jangan sampai RUU Cipta Kerja khususnya yang membahas 2 hal ini, yakni ketenagakerjaan dan lingkungan, lolos begitu saja di DPR dan nanti menjadi undang-undang, jangan sampai. Oke, kita masuk ke kenapa. Sebelum saya masuk lebih detail ke tadi ya, ke bahasan ketenagakerjaan dan izin lingkungan yang ada di RUU CIKA ini, saya mau kasih background dulu kenapa getol untuk mendorong RUU CIKA ke DPR dan segera mensahkannya. Sebagai background, jadi saat ini Indonesia sedang dalam masa bonus demografi atau jumlah penduduk usia produktif sedang tinggi-tingginya, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah usia tidak produktif. Yang mana bonus demografi ini akan mencapai puncaknya di sekitar tahun 2025, 2030 hingga 2035. Nah, sekarang sedang naik ke puncaknya nih, masa-masa tahun sekitar 2020 ini. Untuk bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut, pemerintah punya target di mana ketika 100 tahun Indonesia ulang tahun atau 2045, Indonesia mampu mencapai atau menjadi negara maju. Dan agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045 tersebut, pertumbuhan ekonomi di sekitar tahun 2020-an ini harus ada di sekitar angka 7%. Namun, ya teman-teman juga mungkin tahu, sejak tahun 2013 hingga 2019, bahkan 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia mandek di sekitar angka 5%-an. Artinya, pemerintah lagi cari cara lain nih, gimana caranya supaya
pertumbuhan ekonomi yang selama ini 5%-an bisa naik drastis, bisa digenjot. Ya kalau bisa sampai 6%, ya alhamdulillah banget bisa sampai 7, tapi kayaknya nggak mungkin. Paling banter nanti berapa tahun ke depan 6%. Pemerintah berharap seperti itu dengan adanya RUU Cipta Kerja ini. Dan teman-teman tahu juga mungkin dalam rumus ekonomi ada Y sama dengan C plus I plus G plus XM. Kue ekonomi kita itu diukur dengan penjumlahan antara konsumsi masyarakat, C, consumption, ditambah dengan investment atau investasi dari para pengusaha atau investor, ditambah dengan G, government spending atau pengeluaran pemerintah, ditambah dengan X dikurang M, ekspor kurang impor, perdagangan internasional. Kita bedah satu-satu. Konsumsi masyarakat selama beberapa tahun terakhir tidak bisa diandalkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena beberapa tahun terakhir ini juga pertumbuhan konsumsi masyarakat porsinya terhadap pertumbuhan ekonomi stagnan di sekitar angka 55-56%. Oke, kita lanjut ke variabel lain. Variabel lainnya tadi misalnya government spending. Teman-teman juga mungkin tahu APBN atau kemampuan fiskal kita sangat terbatas. Bahkan defisit APBN hampir terus mendekati 3%, yang merupakan batas dari Undang-Undang Keuangan Negara. Artinya ruang fiskal kita sangat terbatas. Coba kita lihat variabel lain, perdagangan internasional, ekspor-impor. Sulit juga, berat. Kalau kita berharap dari ekspor-impor, sejak tahun 2015, dua produk atau komoditas utama Indonesia, komoditas ekspor utama Indonesia, sawit dan batu bara, lagi down-downnya, lagi anjlok-anjloknya, lagi nggak bisa diharapkan. Apalagi sawit, bahkan di-ban, dilarang di mana-mana, direstriksi di mana-mana, di Eropa, di India, dan seterusnya. Coba kita lihat, bahkan ya, sejak 2018, ada perang dagang antara US dan China. Sebenarnya US tidak hanya perang dagang dengan China, tapi memang yang akan kita bahas hanya antara perang dagang US-China, karena China salah satu pemain ekonomi terbesar di dunia dan merupakan mitra dagang utama Indonesia. Artinya Indonesia banyak nih berdagang sama China. Yang artinya kalau ekonomi China ada kenapa-napa, misalnya artinya dalam hal ini perang dagang, ekonomi China kontraksi atau menurun gitu ya perekonomiannya, pertumbuhan ekonominya menurun, artinya itu punya dampak terhadap perekonomian Indonesia. Ketika pertumbuhan ekonomi China menurun, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bisa menurun, berdampak kepada penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya perdagangan internasional sulit diharapkan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan satu-satunya yang bisa diharapkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi. Investasi secara sumbernya dibagi menjadi dua, investasi dalam negeri dan investasi luar negeri. Investasi dalam negeri sulit diharapkan karena banyak faktor, salah satunya juga karena pengusaha kita sangat sedikit, artinya jumlah entrepreneur di Indonesia itu sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya, jauh di bawah 2% pengusaha kita daripada jumlah penduduknya. Artinya kalau berharap investasi dari dalam negeri juga sulit diharapkan, belum lagi banyak-banyak faktor-faktor lainnya ya, nanti kita bahas karena terkait dengan investasi luar negeri. Nah, variabel ini yang diharapkan besar oleh pemerintah untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi nggak bisa semudah yang dibayangkan. Nggak bisa semudah membalikkan telapak tangan untuk bisa mendorong investasi luar negeri. Atau istilah ekonominya FDI, Foreign Direct Investment, investasi asing langsung. Karena menurut World Economic Forum, dari surveinya, dari salah satu indeksnya, jadi mereka World Economic Forum ekonomi dunia, mereka punya salah satu indeks, yakni kemudahan berusaha atau
ease of doing business. Dan ease of doing business di Indonesia, dua faktor utama yang membuat orang investor atau pengusaha itu sulit berinvestasi di Indonesia adalah yang pertama korupsi, dan yang kedua adalah ribetnya birokrasi atau perizinan. Nah, pemerintah berusaha mengatasi kedua hal itu. Yang korupsi, pemerintah punya obat dengan merevisi Undang-Undang KPK. Tentu itu kontroversial dan sudah banyak digugat juga, sudah banyak yang memprotesnya juga, tapi itu bukan bagian saya atau bukan sesi kita pada hari ini. Tapi yang kedua adalah soal ribetnya perizinan atau birokrasi. Dan hal ini yang ingin diadres dalam RUU Cipta Kerja ini. Nah, coba kita masuk lebih detail lagi, apa sih sebenarnya yang susah, yang sulit dalam kemudahan ke dalam perizinan atau birokrasi yang beribet ini. Ternyata setelah ditelaah lebih jauh, ada dua hal yang menjadi kesulitan para pengusaha ketika berhadapan dengan ribetnya birokrasi atau perizinan. Yang pertama adalah soal ketenagakerjaan, yang kedua adalah soal lingkungan. Nah, barulah masuk RUU Cipta Kerja. Nah, karena alasan itulah ada RUU Cipta Kerja ini, itu background-nya. Nah, makanya yang banyak diubah dalam RUU Cipta Kerja ini adalah soal ketenagakerjaan dan soal lingkungan, izin lingkungan khususnya. Kita masuk ke ketenagakerjaan. Sebenarnya banyak sekali isunya yang mesti dibahas dalam aspek ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja ini, tapi saya hanya bahas satu hal saja, yakni mungkin kita sering dengar bahwa pengusaha mengeluh, kok tenaga kerja, buruh, kenaikan gajinya sangat tinggi, melebihi kenaikan produktivitasnya. Sebenarnya pengusaha itu nggak masalah kalau gajinya naik tinggi, asal produktivitasnya naik tinggi. Tapi kok mereka merasa gaji udah naiknya tinggi banget, tapi kok produktivitasnya nggak sepadan kayak gitu. Nah, akhirnya alasan tersebutlah yang membuat mereka pindah ke negara lain, khususnya Vietnam, khususnya ketika perang dagang beberapa tahun terakhir ini. Nah, salah satu survei yang membahas hal ini adalah survei dari JETRO. JETRO itu kira-kira asosiasi pengusaha Jepang. Mereka punya asosiasi, itu ngumpul di JETRO namanya. Mereka mensurvei kepada pengusaha-pengusaha Jepang yang ada di berbagai negara, di ASEAN, di Asia Timur, dan seterusnya. Apa sih faktor utama yang membuat terhambatnya usaha mereka di negara tersebut? Dan di Indonesia, faktor paling utama yang membuat usaha mereka terhambat adalah kenaikan gaji pekerja atau pegawai atau karyawan atau buruh. Dan ternyata hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh pengusaha Jepang yang ada di Indonesia, tapi juga dirasakan pengusaha Jepang yang ada di Vietnam, yang ada di Malaysia, di Thailand, di Singapura. Oke, artinya masalah kenaikan gaji tidak hanya dirasakan di Indonesia. Coba kita cek produktivitasnya. Ternyata setelah dicek, di TFP di ekonomi ada istilahnya total factor productivity, atau singkat cerita adalah untuk mengukur produktivitas dari para tenaga kerja. Setelah dicek TFP Indonesia dibandingkan dengan Thailand, beberapa negara ASEAN tadi yang saya sebutkan, ternyata TFP Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan tadi misalnya Vietnam. Tadi kan banyak dijadikan alasan pengusaha-pengusaha itu lari ke Vietnam karena produktivitas kita rendah. Padahal produktivitas kita, kalau berdasarkan data ya, data TFP tadi itu lebih tinggi dibanding Vietnam. Artinya masalah kenaikan gaji yang tidak sepadan dengan produktivitas harusnya bukan menjadi isu utama. Tapi justru hal ini yang diadres oleh pemerintah melalui adanya RUU Cika ini. Artinya pemerintah salah kasih resep obat. Masalahnya apa, dikasih obatnya apa. Nah, ini masalah paling utama di aspek ketenagakerjaan di RUU Cika ini. Banyak yang hal ini berdampak kepada banyak sekali berubah definisi tenaga kerja, kemudian definisi pengupahan, kemudian definisi izin kerja, cuti, dan seterusnya. Yang mana hal itu semua sangat kontroversial. Yang kedua adalah soal lingkungan, izin lingkungan. Jadi mungkin teman-teman tahu ketika seorang pengusaha ingin
investasi di sebuah daerah, khususnya yang terkait dengan lingkungan, banyak sekali izin lingkungan yang harus dilewati. Ya AMDAL lah, analisis mengenai dampak lingkungan, atau misalnya KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Oh, itu banyak sekali perintilan-perintilannya. Dan itu terkait dengan banyak kementerian lembaga dan terkait juga dengan banyak suku dinas terkait di daerah tersebut, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Hal ini banyak dikeluhkan oleh pengusaha, yang kemudian itu diadres oleh pemerintah di RUCK ini dengan banyak sekali memotong perizinan lingkungan yang sebelumnya ada. Memang perizinan lingkungan dibuat banyak ribet karena memang untuk menyulitkan pengusaha yang ingin merusak lingkungan untuk memastikan bahwa ketika lingkungan itu rusak, mereka mampu untuk mengganti lingkungan yang rusak tersebut. Memang sengaja dibuat sulit, cuman justru dengan adanya RUCK ini, semua hal itu dipermudah, dipangkas, dipotong. Nah, hal ini yang kemudian juga menjadikan protes oleh para pegiat aktivis LSM lingkungan karena isu lingkungan ini banyak dipretelin habis oleh pemerintah dalam RUCK ini. Itu singkat lah, profil singkat mengenai Omnibus Law, kenapa ada Omnibus Law, dan dua hal utama dalam Omnibus Law yang sangat kontroversial, yakni isu ketenagakerjaan dan isu lingkungan. Itu saja sementara dari saya pada sesi kali ini, karena memang diminta oleh teman-teman di BEM FIP apa sih Omnibus Law? Omnibus Law secara mendasar, kenapa kita harus kritis terhadap Omnibus Law itu. Kalau mau masuk lebih dalam, kita bisa nanti masuk ke podcast-podcast selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Izzuddin Alfaras dari Indef. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.